Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita jumpa lagi dalam ibadah di hari ini. Mari kita berusaha untuk merenungi bersama firman Tuhan. Dan karena itu, saya mengajak kita membuka Alkitab dari 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 31. Nas bacaan kita di hari ini. Mengawalinya, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman yang kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami roh-Mu, supaya kami mengerti sabda-Mu, dan mampukanlah kami hidup menurut firman-Mu. Terpujilah Engkau dalam Yesus, firman yang hidup. Amin. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pada pasal 12 ayat 12 sampai ayat 21, firman Tuhan begini bunyinya. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota-anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan berapa orang dalam jemaat: pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih bergumul bersama
bergumul dengan dunia ini di dalam era pandemik. Di sini atau di masa ini kita belajar bahwa sebagai manusia kita rapuh dan lemah, dan pada saat itulah kita mengaku kita memerlukan perhatian, kita memerlukan kepedulian, kita memerlukan bantuan, bahkan sesungguhnya pun kita memerlukan kasih sayang orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri dan tidak bisa memikirkan kepentingan diri sendiri. Kita tidak hanya harus mengutamakan kesehatan diri pribadi, tapi juga kesehatan orang lain. Kita pun harus memberikan prioritas kepada hidup bersama, sebuah pilihan untuk menjadikan diri kita bermakna bagi orang banyak, sebuah pilihan untuk memastikan kita ada di tengah-tengah hidup orang lain, bahkan kita ada di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, atau bahkan di dalam kesusahan orang lain pun. Kini di dalam masa pandemik pun kita harus dapat memastikan kita sedang memberikan semangat dan atau mendorong mereka yang sedang berjuang untuk proses pemulihan orang-orang yang terpapar oleh virus corona ini. Mereka adalah para dokter, tenaga medis, mereka adalah juga aparatur pemerintah yang terus bersungguh-sungguh memikirkan cara-cara yang tepat guna menangani wabah ini. Itu semua mengindikasikan bahwa yang kita perlukan saat ini adalah hidup yang saling menopang, peran yang saling melengkapi, kehadiran yang memberikan warna untuk semua, dan memastikan bahwa pelayanan kita bermutu bagi hidup orang banyak. Maka kita butuh kesatuan, kita butuh kebersamaan. Kita tidak sedang sekedar berbicara mengenai solidaritas atau bahkan kepedulian, tapi kita sedang bergumul tentang bagaimana caranya kita menunjukkan kesatuan kita untuk berjuang bersama, walau dalam fungsi, peran, bahkan karunia yang berbeda-beda. Pandemik ini harus kita tanggulangi sebagai satu persekutuan. Satu persekutuan bangsa, satu persekutuan masyarakat, satu persekutuan gereja, satu persekutuan jemaat. Lebih besar daripada itu sebagai persekutuan umat manusia di seluruh bumi. Hari ini kita dituntun oleh nas firman Tuhan 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 31. Paulus hendak mengajarkan kepada jemaat di Korintus, karena itu juga kepada jemaat kita. Paulus juga hendak mengajarkan kepada bangsa-bangsa, dan karena itu juga kepada bangsa kita, bahwa persaingan yang menjurus kepada perpecahan, perbantahan yang menjurus kepada perpecahan, kebencian yang menjurus pada hancurnya relasi persaudaraan, sama sekali tidak menguntungkan. Di sisi yang lain, Paulus juga hendak mengatakan bahwa kalau seseorang mengklaim dirinya sebagai yang paling hebat, seseorang mengklaim dirinya yang paling berkuasa, atau bahkan seseorang mengklaim dirinya yang paling berjasa, ia telah memusatkan segala perhatian itu kepada diri sendiri dan menjadikan dirinya yang utama. Padahal kepada mereka yang berkuasa, kepada mereka yang diberikan tanggung jawab pelayanan, kepada mereka yang diberikan tugas untuk mengajar orang banyak, mereka harus menjadikan orang lain, orang banyak sebagai pusat perhatiannya. Sebab hanya dengan cara itu mereka dapat menunjukkan kasih sayang Allah yang tidak terbatas, kasih sayang Allah yang tidak pernah bisa dikurung, untuk menjadi satu bentuk kasih sayang yang terbuka kepada semua. Oleh karena itu Paulus benar-benar melakukan sebuah catatan kritik kepada kita,
supaya jangan kita menjadikan diri kita sebagai yang utama, sebaliknya menjadikan diri kita pelayan bagi semua. Dan lagi-lagi itu butuh kesatuan, itu butuh persekutuan. Dalam teks kita, Paulus pertama-tama mengingatkan bahwa sesungguhnya siapapun dia yang hidup di muka bumi percaya kepada Tuhan yang sama, percaya kepada Tuhan yang satu, walau dengan cara yang berbeda atau bahkan juga walau dengan karunia yang berlain-lainan. Paulus mau kita memahami Tuhan yang sama, Tuhan yang satu itu sebagai kekuatan spiritual hidup, sebagai kekuatan etika hidup dalam membangun kebersamaan dan persekutuan di tengah-tengah dunia. Paulus hendak menuntun kita juga untuk memahami bila Tuhan yang sama, Tuhan yang satu itu dapat melakukan segala hal kepada semua orang, dapat menunjukkan kasih-Nya yang sama juga kepada semua orang, lebih lagi kita yang telah menyatu dengannya, yang telah menyebut diri percaya kepadanya, atau bahkan yang menyebut diri sebagai umatnya, hambanya, mesti pula dapat melayani orang lain sesuai karunia yang diberikan kepada kita. Tuhan yang satu, Tuhan yang sama itu adalah kekuatan untuk mempersatukan hidup semua umat manusia, kekuatan spiritual untuk mempersatukan bangsa, kekuatan spiritual untuk mempersatukan dunia, kekuatan spiritual untuk mempersatukan kepelbagaian karunia yang kita miliki sebagai umat, sebagai hamba Allah. Analogi itu kemudian Paulus ambil ke dalam hal yang sesungguhnya dapat kita mengerti. Analogi itu kemudian Paulus pakai sebagai cara untuk menjelaskan bahwa kesatuan itu ibarat kita memahami kesatuan tubuh kita sendiri. Tubuh ini satu. Kalau itu ditafsir secara metaforis pun, bahkan dunia ini satu, kita menghuni dunia yang sama. Bahkan bangsa ini satu, kita menghuni bangsa yang sama, menjadi bagian dari dunia yang sama, menjadi bagian dari bangsa yang sama. Sekiranya gereja itu pun satu, kita juga menjadi bagian dari gereja yang satu. Kita menjadi bagian dari gereja Protestan Maluku yang juga satu. Dan kita sadar bahwa itu yang memperkuat fungsi, dan itu yang meningkatkan kualitas relasi di antara setiap orang dalam dunia yang sama, dalam bangsa yang sama, dalam gereja yang sama, yang satu. Disitulah perspektif dasar untuk memahami tentang konsep kesatuan itu. Sebab pada tubuh yang satu, setiap anggota telah diposisikan pada tempatnya yang masing-masing. Tujuan dari memosisikan tiap anggota pada tempatnya yang masing-masing itu karena setiap anggota pun mengemban di dalamnya fungsi yang berlain-lainan. Dan fungsi itu tidak dapat dilakukan bila kita salah menempatkan anggota pada posisinya. Fungsi itu menjadi tidak lebih efektif jika posisi kita menempatkannya pun salah, atau organ itu tidak dapat berfungsi maksimal bila ia berada pada posisi yang salah. Anggota tubuh telah ditempatkan pada posisinya yang benar bila itu dikaitkan dengan kemahakuasaan Allah sebagai pencipta. Benar, sebagai pencipta ia telah menenun tubuh kita dan menempatkan tiap anggota tubuh kita pada tempat yang tepat, sebagai bukti bahwa ia sebagai Allah pencipta itu adalah juga Allah yang menata, Allah yang menuntun, memelihara, dan Allah yang menghidupkan. Tiap anggota telah ditempatkan pada posisi, pada tempatnya yang tepat. Karena itu sesungguhnya pada tubuh ini pun setiap anggota itu memiliki hubungan yang sangat erat, hubungan yang tidak mudah diceraikan, hubungan yang tidak mudah diputuskan.
Hubungan yang karena itu juga tidak mudah dipisahkan. Ada sesuatu yang mengikatnya, ada temali yang membuat hubungan itu menjadi kuat, dan temali itu adalah tubuh ini sebagai satu konsep kesatuan. Bila karena itu anggota-anggota tersebut dipahami dalam kerangka pemahaman kita tentang gereja, dan Kristus adalah tubuh, atau gereja adalah tubuh Kristus itu, maka tiap anggota tubuh itu pun tidak mudah untuk dipisahkan, tidak mudah untuk dilepaskan, tidak mudah untuk diceraikan. Dan tiap anggota gereja itu telah ditempatkan pula sesuai karunia dan fungsinya masing-masing, supaya dia dapat melaksanakan amanat misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Bagi Paulus, analogi atau ilustrasi ini penting, supaya orang jangan memikirkan dirinya berbeda hanya karena tempat, hanya karena posisi, hanya karena peran. Supaya orang jangan menganggap bahwa dia yang lebih utama hanya karena dia mengemban tanggung jawab yang dalam tanda petik mungkin jauh lebih berat. Tapi supaya orang dapat memahami, dan kita sebagai gereja pun dapat memahami, kita saling melengkapi. Sekecil apapun peran yang kita mainkan dalam konsep satu tubuh itu, kita saling melengkapi. Dan proses saling melengkapi ini adalah proses setiap anggota mengerjakan tugas yang diembaninya atau yang dipercayakan kepadanya. Dalam konteks jemaat, bila kita memahami teks ini adalah bagian daripada pembinaan Paulus kepada warga gereja, maka dalam konteks jemaat secara khusus, kalau itu dipahami pula dalam konsep pelayanan kita di gereja Protestan Maluku, setiap warga gereja pada tiap kategorinya, mulai dari anak, remaja, pemuda, perempuan, laki-laki, warga gereja senior, warga gereja profesi, setiap warga gereja seturut latar belakang hidupnya, latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, setiap warga gereja sesuai dengan perannya masing-masing di dalam gereja maupun di dalam masyarakat harus dapat menunjukkan keterpaduannya, sebab kita sama-sama menjalankan amanat misi dari Allah untuk memastikan bahwa tanda-tanda damai sejahtera Tuhan itu terjadi di tengah-tengah hidup kita. Hal-hal inilah yang penting kita maknai bersama, supaya jangan di dalam hidup berjemaat dan bergereja ini kita saling mempertentangkan apa karuniaku, bahkan juga mempertentangkan apa kelebihanku dibandingkan yang lainnya. Tapi kita mewujudkan tugas itu untuk membangun gereja yang sama, membangun jemaat yang sama. Karena itu membangun dan memelihara tubuh Kristus itu sendiri. Paulus pun hendak mengingatkan kepada kita, di antara kita yang adalah anggota-anggota tubuh ini pun harus ada saling peduli satu dengan lainnya. Anggota tertentu harus melindungi anggota yang lain. Mereka yang kuat harus peduli dan melindungi mereka yang lemah. Kita harus menunjukkan kasih sayang pun kepada anggota-anggota tubuh yang memang harus dilayani dan mendapatkan kasih sayang. Dalam konteks saat ini, teks ini pun mengajarkan kepada kita seturut fungsi yang kita miliki, seturut karunia yang ada kepada kita, baiklah kita juga menunjukkan kepedulian dan kasih sayang kepada anggota-anggota gereja lainnya, anggota-anggota tubuh lainnya yang memang harus disentuh, yang memang harus dilayani, yang memang harus mendapatkan kepedulian kita. Pelayanan gereja membimbing gereja untuk tetap hadir di tengah-tengah hidup umat yang mesti kita layani, yang mesti kita kunjungi, yang mesti kita lindungi. Sebab itu wujud kepedulian kita sebagai sesama anggota tubuh yang saling melengkapi. Pada akhirnya, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
Mengapa kesatuan itu penting? Karena kita sedang berusaha dengan karunia yang dimiliki masing-masing mewujudkan pekerjaan Allah di bumi, mewujudkan rencana damai sejahtera Tuhan di bumi. Karena itu biarlah tiap-tiap orang bekerja melayani seturut karunia yang diberikan kepadanya, dengan ingat tujuannya adalah untuk saling melengkapi satu dengan lainnya. Tujuannya adalah untuk memelihara kesatuan tubuh Kristus, di mana tiap anggotanya tidak boleh dipisahkan, tidak boleh diceraikan, di mana relasi di antaranya tidak boleh diputuskan. Karena itu kita sedang membangun misi kerajaan Allah, misi damai sejahtera Allah, untuk juga memastikan keadilan diterima oleh semua, kesejahteraan menjadi milik semua, kasih benar-benar menyemangati kita untuk hidup dan berelasi satu dengan lainnya, perdamaian menjadi ungkapan syukur dan sukacita kita di bumi. Dan hari ini misi damai sejahtera itu pun adalah untuk memastikan kita semua sehat, terbebas dari pandemik, dan merayakan sukacita itu dari dalam keluarga, di tengah jemaat, masyarakat, bangsa, dan seluruh dunia ini. Percayalah bahwa pada anggota-anggota tubuh tertentu Tuhan telah memberikan karunia supaya mereka dapat melaksanakan karunia-Nya atau fungsinya itu untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam masa pandemik ini. Kita mesti melengkapi, mesti menopang. Karena itu mesti terus mendoakan supaya mereka dapat berfungsi efektif, dan kita pun dapat menikmati kehidupan yang penuh damai sejahtera bersama-sama di bumi ini, di daerah kita, dalam hidup bergereja kita. Lewat teks kita hari ini, kita harus belajar bahwa Tuhan memakai kita semua sebab Ia mau menghadirkan misi damai sejahtera-Nya dalam hidup kita di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan iman kita. Terpujilah namanya di dalam Kristus, Juru Selamat kita semua. Damai sejahtera Allah dicurahkan atas hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.